Perihal persoalan yang kita gugatkan adalah materinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saudara Anwar Abbas berkait dengan statement yang disampaikan dalam satu waktu di salah satu media massa atau televisi yang mengatakan klien kami ini adalah komunis. Pernyataan tersebut itu belum diklarifikasi kepada klien kami, sehingga klien kami ini merasa dijustifikasi, merasa disudutkan dan merasa difitnah, karena sesungguhnya bahwa kita paham klien kami ini adalah seorang ulama, seorang pimpinan pondok pesantren, seorang tokoh agama yang dimana pesantren yang dia pimpin ini adalah pesantren yang terbesar se-Asia ya. Tentunya hal ini membuat citra buruk yang sangat ironis apabila ini diterima oleh masyarakat seperti itu informasinya. Ya tentunya klien kami memiliki hak hukum supaya persoalan ini tidak melebar kemana-mana, maka hak hukum klien kami digunakan dengan cara melakukan gugatan ke pihak Saudara Anwar Abbas. Saya Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP, yang kesempatan hari ini kita kebetulan diarahkan untuk melakukan gugatan perdata berkait dengan adanya persoalan yang seperti kita ketahui bahwa Saudara Anwar Abbas ya, dalam hal ini posisi sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Misteri Panji Gumilang Anwar Abbas, saya tak habis pikir siapa dia sebenarnya. Dikutip dari Jakarta, misteri pimpinan Ma'had Al-Zaitun Panji Gumilang tak hanya dirasakan kebanyakan orang. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Dr. Haji Anwar Abbas juga mengakui tak habis pikir siapa sejatinya Panji Gumilang itu. Saya tidak habis pikir siapa sebenarnya Panji Gumilang ini, ujar Buya Anwar Abbas kepada Sindo News Jumat 21 Juli 2023. Kesalahan Panji Gumilang sudah menumpuk laporan dan pengaduan serta kesaksian tentang siapa dia dan bagaimana buruknya perbuatan yang telah dia lakukan. Sudah sangat banyak diungkap dan diceritakan oleh orang-orang yang dahulu sangat dekat dengan dirinya. Bahkan tidak hanya itu, mereka malah juga siap untuk dipanggil dan menyampaikan kesaksiannya di pengadilan, tapi yang menjadi pertanyaan mengapa yang bersangkutan masih saja bebas pergi kemana saja dan terus saja berbicara serta berbuat melanggar kitab suci dan konstitusi, tambah Buya Anwar Abbas. Bahkan tidak hanya itu, ujar Buya Anwar Abbas, dia tampak dengan sombong dan pongahnya memperlihatkan kepada orang bahwa dia banyak pendukungnya yang dia perlihatkan dalam kesempatan 1 Muharram kemarin. Apakah dia lupa penduduk di negeri ini lebih dari 272 juta jiwa? Oleh karena itu adalah wajar timbul pertanyaan dalam hati, apakah pemerintah takut untuk menyentuh yang bersangkutan? Ujar Buya Anwar Abbas bertanya. Menurut Buya, dari data dan fakta ini muncul dugaan dan kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya backingan orang kuat, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel. Pertanyaan saya dan sepanjang pengetahuan saya, yang namanya hukum tidak pernah mengenal istilah takut dengan siapapun bagi tegaknya apa yang disebut dengan keadilan. Untuk itu mari kita beri waktu dan kesempatan kepada pihak pemerintah dan para penegak hukum untuk bekerja, ujarnya. Menurut Buya Anwar Abbas, jika para penegak hukum disinyalir tidak lagi mampu menegakkan hukum yang menjadi tugasnya, maka patut dan bisa diduga pemerintah dan para penegak hukum sudah kehilangan kemandiriannya. Bila itu yang terjadi, maka rakyatlah yang akan berbicara dengan mempergunakan bahasa dan caranya sendiri. Lanjutnya, Buya Anwar Abbas mengingatkan pemerintah dan para penegak hukum agar jangan hanya karena ingin membela seseorang lalu negeri ini pecah dan berantakan satu sama lain karena mereka melihat pemerintah dan para penegak hukum tampak tidak lagi dapat dipercaya. Bila itu yang terjadi, maka hal demikian tentu jelas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara kita ke depannya, dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi. Demikian Buya Anwar Abbas.